6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih kasus yang tertinggi itu kasus asusila di sini. Perlindungan anak dan perempuan. Tidak ada jawaban, Bang. Itu di dalam grup itu tidak ada jawaban dari pihak developer. Padahal dalam grup itu ada itu orang yang punya PTN. Selamat pagi, dari Jalan Limbowolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Tindak pidana kasus perlindungan perempuan dan anak masih mendominasi penghuni di Lapas Bau-Bau. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2024. Warga perumahan Topas 3, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau meminta Wali Kota Bau-Bau turun tangan menyelesaikan masalah jalan rusak di permukiman mereka. Saudara, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Rabu tanggal 25 Juni 2025 bersama saya, Bu Zuda. Saudara, tindak pidana kasus perlindungan perempuan dan anak masih mendominasi penghuni di Lapas Bau-Bau. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2024. Terkait hal ini, Waude Nurliani melaporkan. Kasus pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak masih menempati urutan teratas kasus pidana yang paling banyak dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan WBP di Lapas Bau-Bau dibanding dengan tindak pidana lainnya. Berdasarkan data penghuni Lapas Bau-Bau hingga pertengahan Juni 2025, jumlah penghuni yang mendekam di balik jeruji besi tercatat 554 orang, termasuk satu titipan bayi. Dari jumlah tersebut, 241 orang diantaranya tersandung kasus Undang-Undang Perlindungan Anak. Kepala Lapas Bau-Bau Tubagus M. Haidin mengatakan, terjadi peningkatan kasus perlindungan anak hingga pertengahan Juni 2025, pada akhir 2024 lalu tercatat angkanya masih 220 orang. Ratusan narapidana napi ini berasal dari berbagai daerah di Kepulauan Buton, termasuk dari Kabupaten Bombana. Napi terbanyak pelanggar Undang-Undang Perlindungan Anak berdomisili dari Kabupaten Buton Tengah. Semenjak 2025 ini, Februari saya masuk sampai dengan bulan Juni ini masih kasus yang tertinggi itu kasus asusila di sini. Perlindungan anak dan perempuan. Yang kedua narkoba, yang ketiga ya umum. Kenapa seperti itu? Karena memang masing-masing hampir setiap di daerah-daerah kan kadang-kadang namanya sekarang ini zaman ya sudah media luas. Yang kedua pengawasan dari orang tua juga mungkin kerja sibuk. Apalagi di sini banyak pekebun, ada juga laut. Lapas menyebutkan jumlah narapidana terkait kasus tindak pidana perlindungan anak terus meningkat dari bulan ke bulan. Menurutnya peningkatan kasus terjadi karena faktor tontonan bebas yang merusak mental serta kurangnya pengawasan dari berbagai pihak, sehingga peran serta lintas sektor termasuk berbagai tokoh masyarakat sangat penting untuk mengurangi kasus asusila pada anak. Lapas Bau-Bau terus berupaya meningkatkan program pembinaan bagi narapidana serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menekan angka pelanggaran hukum, terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak. Sementara jumlah penghuni lapas lainnya terdiri dari napi kasus narkotika sebanyak 126 orang, pencurian 33 orang, pembunuhan 38 orang, tindak pidana korupsi 8 orang, penggelapan 9 orang, dan 156 lainnya terlibat dalam berbagai kasus. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Saudara, Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim memaparkan capaian program 100 hari kerja yang telah dijalankan bersama Wakil Wali Kota periode 2025-2030. Adapun dalam acara sarasehan dan juga Expo 100 hari kerja di Aula Palegimata Selasa kemarin, Yusran menyebutkan bahwa dari total 72 kegiatan yang dirancang dalam 16 agenda telah tercapai hingga 83% pelaksanaan. Menurutnya, keberhasilan ini dicapai melalui kolaborasi seluruh unsur pemerintah, Forkopimda dan juga masyarakat. Adapun program prioritas selama 100 hari kerja tersebut antara lain mencakup revitalisasi ruang publik seperti Kota Mara, Pantai Kamalim dan juga Stadion Beto Ambari. Dia juga melakukan pembenahan infrastruktur jalan dan juga penanganan genangan di Jalan Gajah Mada dan juga pembangunan rabat beton di Pulau Makassar. Tak hanya itu, pemerintah juga meningkatkan layanan pendidikan melalui pemberian beasiswa dan juga pelatihan
serta pelayanan kesehatan gratis melalui program Makesa yang juga mendapat apresiasi dari Sekretariat Kepresidenan. Di bidang pengendalian ekonomi, Yusran juga menyebut telah dilakukan berbagai kegiatan pasar murah, pemantauan harga maupun juga pelindungan tenaga kerja rentan. Pemerintah juga menyukseskan anggaran sesuai amanat Presiden dan juga berhasil merasionalisasi belanja hingga 20 miliar rupiah. Sementara itu sejumlah pencapaian mendesak juga turut dilaksanakan selama 100 hari kerja, termasuk juga penambahan penerbangan Super Airjet rute Bau-Bau Makassar yang dinilai memberi juga efisiensi hingga 6,3 miliar rupiah per bulan dan juga pelayanan keberangkatan haji. Yusran juga menambahkan bahwa saja program ini akan terus berlanjut ke program strategis 5 tahun mendatang. Beberapa di antaranya adalah pemberian pakaian sekolah gratis bagi siswa baru, penataan lanjutan kawasan pasar dan juga ruang publik, hingga pengembangan kawasan ekonomi baru di lokasi Lakologo. Tak ketinggalan, aktivitas kembali juga penerbangan Bau-Bau Kendari dan rute kapal laut Bau-Bau Balikpapan juga menjadi target pemerintah ke depannya. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, warga perumahan Topas 3, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau meminta Wali Kota Bau-Bau turun tangan menyelesaikan masalah jalan rusak di pemukiman mereka. Karena upaya Dinas Perkintan yang telah juga meninjau lokasi dan juga memberikan teguran kepada pengembang dinilai tidak membuahkan hasil. Terkait hal ini, Afriansa melaporkan. Tidak ada jawaban, Bang. Itu di dalam grup itu tidak ada jawaban dari pihak developer. Padahal dalam grup itu ada itu orang yang punya BTN itu. Warga perumahan Topas 3 Kecamatan Beto Ambari Kota Bau-Bau meminta Wali Kota Bau-Bau turun tangan menyelesaikan masalah jalan rusak di pemukiman mereka karena upaya Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Perkintan yang telah meninjau lokasi dan memberikan teguran kepada pengembang dinilai tidak membuahkan hasil sebab jalan tak kunjung diperbaiki. Salah seorang warga perumahan Topas 3 yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya. Ia mengaku sudah 3 tahun tinggal di perumahan tersebut namun belum ada tindakan nyata untuk perbaikan jalan yang kondisinya banyak berlubang. Tidak ada jawaban, Bang. Itu di dalam grup itu tidak ada jawaban dari pihak developer. Padahal dalam grup itu ada itu orang yang punya BTN itu. Sempat kemarin kita mau kumpul-kumpul untuk bicarakan tentang jalanan ini. Tapi kalau kita mau bicarakan juga tentang jalanan, kalau tidak ada respon dari pihak BTN susah. Ia mengatakan upaya perbaikan jalan dari pihak pengembang hanya sebatas menimbun jalan yang rusak. Namun solusi tersebut tidak bertahan lama akibat hujan lebat dan lalu lalang kendaraan. Mewakili warga, dirinya berharap Dinas Perkintan tidak tinggal diam setelah meninjau lokasi dan menegur pengembang. Apabila tidak ada tindakan tegas dari Dinas Perkintan terhadap pihak pengembang, warga Topas 3 meminta Wali Kota Bau-Bau untuk mendesak dinas terkait agar segera menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Pihaknya berharap Pemkot Bau-Bau mengupayakan hak mereka yang sudah dijanjikan oleh pengembang perumahan, yakni jalan yang mulus. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Sebanyak 289 desa wisata di wilayah Sulawesi Tenggara kini telah memiliki akses jaringan internet yang baik. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara, yaitu Muhammad Amrin. Menurut Amrin, data tersebut juga diperoleh dari hasil pendataan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten dan juga Kota, di mana dari total 325 desa wisata, hanya 36 desa yang dilaporkan masih mengalami kesulitan akses jaringan atau berada di wilayah blank spot. Ia juga mengatakan bahwa saja desa wisata dengan jaringan buruk tersebar di 6 kabupaten dan saat ini menjadi perhatian serius dari Dinas Pariwisata dan juga Dinas Komunikasi dan juga Digital Sulawesi Tenggara. Adapun koneksi internet dianggap penting untuk kenyamanan pengunjung dan juga promosi desa wisata melalui media sosial. Beberapa desa yang masih menghadapi kendala jaringan internet meliputi Buton, yaitu desa Wasuemban, Wagaring, dan juga Tuagila.
Bukit Asri dan juga La Sembangi. Sedangkan di Kabupaten Wakatobi yaitu Desa Tanomeha, Desa Kahianga, Desa Liatogon, Desa Pajam, Kolosoha dan juga Desa Sombu. Untuk di Kabupaten Konawe Utara disampaikan Desa Wawolesea, Desa Padalere Utama, Desa Sambadete, Desa Tetewatu, Desa Lametono maupun juga Desa Matapila. Konawe untuk Kabupaten Konawe yaitu Desa Wisata Soropia, Desa Wisata Sawopudo dan juga Desa Matohori. Untuk Kabupaten Kolaka Utara disampaikan yaitu Desa Bahari di Kecamatan Tolala maupun juga Desa Tinuna untuk Kecamatan Porehu. Untuk di Kabupaten Muna Barat disampaikan Desa Santiri, Desa Tondasi maupun juga Desa Bero, Desa Mandike, Desa Tiga, Desa Tasipi, Desa Santigi maupun juga Desa Lasama serta Desa Katela. Amrin juga menegaskan jaringan telekomunikasi ini juga menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI sehingga bisa memberikan ataupun juga perbaikan akses internet di seluruh desa wisata. Ini menjadi prioritas pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Saudara, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tindak pidana kasus pelindungan perempuan dan anak masih mendominasi penghuni di Lapas Bau-Bau. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2024. Warga perumahan Topas 3, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau meminta Wali Kota Bau-Bau turun tangan untuk menyelesaikan masalah jalan rusak di permukiman mereka. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.